Misi Mas. Monggo Mas. Hati-hati ya, Bro. Oke. Misi Pak. Ya. Halo Kakak. Halo. Selamat siang teman-teman. Kita kali ini ke Gunung Kembang ya. Jangan lama nggak kesini. Lumayan sepi untuk hari ini. Saya start jam 12:20. Dengar-dengar katanya treknya baru ya. Kita nggak tahu kayak apa nanti sih. Katanya sih lebih cepat, lebih landai daripada yang dulu. Kita sebelum ke pos 1 harus melewati jalan aspal dulu ya. Kalau dulu kan kita lewati kebun teh, sekarang kita lewati aspal. Itu ada orang pacaran. Permisi Mas Mbak. Misi. Ya sekarang kita belok kanan. Misi Mas Mbak. Sendirian, Mas. Oh iya sendiri. Tadi ada di depan sendirian tuh. Ya hampir kesasar. Saya kira belok kanan, ternyata masih lurus. Sekarang jalurnya baru ya. Jalur sebenarnya nggak baru, tapi biasanya dipakai buat mobil ya, mobil yang buat angkut pendaki. Ya, kalau dulu kan kita harus melewati perkebunan teh, tapi sekarang kita langsung diarahkan ke jalur aspal yang biasa buat dilalui mobil buat ngangkut pendaki ya. Nah itu di depan. Oke, jadi kita belok kanan ya. Setelah melewati satu pertigaan, persis pertigaan yang kedua kita belok kanan. Ini ada pelangnya, ada petunjuknya, bisa dipahami ya. Ya jalannya sudah mulai bebatuan. Kita akan memasuki kebun teh. Nggak tahu sih punya warga atau punya perusahaan, kurang paham. Treknya menanjak. Misi Pak. Nyun sewu. Ayo, Pak. Nggih monggo. Itu ada petani dari kebun teh. Jadi seperti ini ya jalannya. Nanjak. Pemandangannya indah, alhamdulillah cerah. Ya kelihatannya pemandangan kota Wonosobo dari trek Gunung Kembang. Maksudnya gunung nggak tinggi-tinggi banget. Gunung Kembang itu sendiri adalah anaknya Gunung Sindoro ya, masih satu kawasan. Enggak Pak. Nggih. Enggak Bu. Nggih. Ya, kita hampir sampai di Istana Katak ya. Nanti kita break sebentar di situ. Treknya mantap ya. Karena panas juga sih. Jadi lebih banyak menguras cairan di tubuh kita. Ya, kita break dulu sebentar. Saya taruh kerilnya di situ. Ini dia pos Istana Katak. Di sini kalau buat berteduh enak banget ya. Perbangunannya udah semi permanen. Ada kamar mandi juga di situ, WC. Kalau lurus ke sini
itu mobil punya perkebunan ya, jalur mobil untuk perkebunan teh. Kalau ke puncak itu yang di bawah, itu yang lurus. Berarti dari bawah itu beloknya ke kiri. Jadi di Istana Katak itu ada WC-nya ya. Yang pengen buang air kecil maupun besar ada di situ. Bisa buat mandi juga. Kalau hujan atau ingin berteduh sangat rekomendasi di sini ya, luar biasa. Sejuk sekali. Sekarang mau mendung. Ya, saya gak jadi lewat jalur yang batu-batuannya. Kita lewat kebun teh aja, persis di sebelah pos Katak. Masih sama seperti yang dulu. Nah, jadi kita lewat tengah-tengah kebun teh. Setelah kita break sebentar tadi, 20 menitan mungkin, kita lanjut ke kandang celeng atau pos gerbang. Yaitu perbatasan antara kebun teh dengan kawasan Gunung Kembang ya. Seperti ini, kanan kiri kebun teh. Jalannya licin, hati-hati. Licin banget ya. Ya, kita sampai di jalan batuan. Nah, jadi tembusannya itu sama dengan jalur yang tadi. Nah, itu pos Kataknya. Kita naik ke atas. Lumayan menguras tenaga ya, karena panas juga suasananya. Ya, kita sampai di persimpangan menuju gerbang atau kandang celeng. Itu di sebelah kiri. Itu di depan gerbangnya, perbatasan antara kebun teh dengan hutan dengan Gunung Kembang. Sudah mulai berkabut, mau mendung ya. Ya, kita sampai di gerbang kandang celeng. Akhirnya. Ya, kita sampai di pos kandang celeng. Tepatnya perbatasan antara kebun teh dengan hutan ya. Jadi nanti kita akan masuki kawasan hutan. Sudah memasuki kawasan Gunung Kembang. Treknya lumayan ya, dari base camp sampai ke sini nanjak terus. Meskipun gak ekstrim tapi konsisten, sangat menguras tenaga. Di depan juga tanjakannya lumayan ekstrim, nanjak banget. Mantap. Sangat melelahkan ya. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke pos berikutnya. Ya, sekarang kita memasuki area hutan. Semoga terang, gak hujan. Sekeliling semak-semak. Oke, guys. Lumayan ekstrim ya. Tanjakannya mantap. Karena mungkin lagi musim hujan, agak licin. Pohon-pohonnya sangat lebat. Lebat sekali ya. Semaknya tinggi-tinggi juga. Juga nggak terlalu rame sih. Lumayan gelap. Tadi di belakang ada solo hiking juga dari Purbalingga. Mantap.
Kita sampai di pos Paleman. Luar biasa, truknya nanjak terus. Ini dia pos Paleman. Ya, kita lanjut lagi setelah sampai di pos Paleman ke pos berikutnya. Truknya luar biasa ya, konturnya tanah yang menanjak, sangat-sangat menanjak, luar biasa. Semangat terus. Berarti pos selanjutnya adalah pos Liliput tapi ya. Kita akan ke pos selanjutnya, yaitu pos Liliput. Jaraknya nggak terlalu jauh ya. Semangat. Jalan seperti ini ya, licin. Oh, ada akar berduri juga. Ya, kita sampai di pos Liliput. Seperti ini ya suasananya. Kebetulan saya sendirian. Trek dari pos Paleman ke Liliput lumayan landai. Tanjakannya nggak se ekstrim dari kandang celeng ke pos Paleman. Lumayan sejuk, berembun, mantap. Sebenarnya tenaga kita sudah terkuras waktu dari base camp ke gerbang atau ke pos kandang celeng ya, karena panas, jalannya nanjak terus. Meskipun nggak terlalu tapi konsisten. Sejam lebih tadi kita dari base camp ke pos kandang celeng atau pintu gerbang. Mantap ya, kita lanjut lagi ya. Lumayan sepi ya, Gunung Kembang. Ya, sejuk, jalan deh, enak. Ya, kita sampai di pos kandang coki-coki. Kandang coki-coki. Kita lanjut. Jalannya landai ya, enak. Di situ ada mata air ya, di Drigen. Persis setelah pos coki-coki itu di sana. Ya, kita lanjut aja. Airnya masih penuh. Banyak akar gantung ya. Ya, kita hampir sampai di pos selanjutnya. Pos ekor naga. Ini posnya. Ya, seperti ini. Pos ekor naga. Saya break sebentar. Mau minum dulu. Jalannya dari pos setelah pos Paleman ke sini lumayan landai ya. Yang memang menguras tenaga. Dan ekstrim itu di pos
dari base camp sampai ke Palman. Ya banyak suara burung-burung. Lumayan sepi. Yang di bawah juga nggak kelihatan. Ya, semoga kita cepat-cepat sampai. Oke, kita lanjut. Ya, kita sampai di Simpang 3. Antar pos lumayan deket ya jalurnya. Jarak antar pos satu sama lain deket-deket. Paling 5-10 menit lah. Mantap. Seperti ini suasananya. Hampir gak ada orang ya. Itu dia pelangnya. Pos Simpang 3. Sudah rusak pelangnya ya. Berarti kita tinggal ke pos Akar. Itu tadi jalan yang kita lewati. Jalan sekilas landai sih. Gak tahu, tapi di depan kayaknya ada tanjakan. Oh iya, langsung kelihatan itu tanjakannya. Sudah mulai menanjak. Rimbun ya. Jalan medan atau trek menuju ke pos Akar sudah mulai menanjak, lebih menanjak dari pos-pos sebelumnya. Tapi udah dekat, berarti kita ke puncak. Mungkin sudah separuh lebih perjalanan. Mantap. Jaraknya seperti itu, nanjak banget. Nah, seperti itu ya, nanjak sekali ya. Ya, kita hampir sampai di pos Akar. Itu di depan. Itu dia. Oh, bukan pos Akar. Ralat ya. Jembatan. Ini jembatan 1. Jadi ada jembatannya di sini. Kita lewat jembatan, hati-hati. Oh, iya, ini dia pos Akar. Benar ternyata. Ini dia pos Akarnya. Itu buat lanjut ke depan nanti. Seperti ini suasana di pos Akar. Ada jembatannya ya sekarang. Pohonnya gede-gede. Sekarang kita lanjut ke Sabana 1. Treknya lumayan. Sudah terlihat tanjakannya. Ya, kita sampai di Sabana 1. Itu di depan. Ya, ada area buat ngecamp. Itu pelangnya. Sabana 1. Ada pohonnya itu, pohon apa itu ya, nggak tahu. Jadi Sabana 1 itu juga pos 4 ya. Dulunya pos 4. Treknya sudah terbuka. Kita lanjut. Tinggal ke Sabana 2. Sindornya sudah kelihatan. Indah banget. Kalau dari sini sindornya terlihat indah ya. Memang pada dasarnya Gunung Kembang itu adalah kantung kawah atau kantung lava Gunung Sindoro. Masih satu bagian sebenarnya, satu kawasan. Mantap. Itu di belakang Gunung Sindoro. Cuaca mendung tapi nggak sampai gerimis. Jadi sejuk, nggak panas. Saat mendukung. Gunungnya juga kelihatan. Kemarin kita dari situ ya, 2 minggu yang lalu. Ya, sekarang kita ke anaknya Sindoro, Gunung Kembang. Alhamdulillah hampir sampai. Treknya kalau udah dari pos Paleman sampai ke atas sini tuh cenderung landai ya.
tanjakannya nggak banyak, banyak landainya, banyak bonusnya. Cuma saran saya itu mending pakai transport atau pakai jeep ya, pakai mobil. Nanti diantar sampai ke pos Katak, Istana Katak. Karena memang di situ yang membuat tenaga kita habis. Justru di bawah-bawah itu, di perkebunan teh yang sangat menguras tenaga. Kalau selebihnya sih udah enak. Dari pos Paleman ke atas itu udah enak. Cuma memang agak serem ya, gelap, rimbun, sepi. Tapi ya luar biasa. Ya kapan-kapan kesini lagi. Ya kita belum sampai sih, bentar lagi sampai. Oke, kita lanjut. Langitnya biru sekali. Tapi di bawah udah hujan, mendung. Ya, ada orang. Halo Mbak, Mas. Halo. Sendirian Mas? Iya. Berangkat jam berapa? Kita lama Mas, dari jam 11. Oh. Terus ini jam berapa? Jam setengah 1. Oh, di Sabana 2 ya? Sabana 2. Habis itu pas Kreok udah. Itu Sindoro. Oke, kita sampai di pos Sabana 2. Dikit lagi puncak. Mantap ya, itu Sindoro di belakang, ketutup kabut. Sabana 2. Ada peringatan juga, bahaya babi. Ya memang di Gunung Kembang sangat terkenal akan babi-babinya ya, yang suka mengganggu pendaki. Sebenarnya sih bukan babi yang ganggu sih, pendakinya yang ganggu, pendakinya yang ganggu babi. Tapi pada sebenarnya babi itu hama ya, apalagi celeng itu hama buat petani sebenarnya. Kadang malah diburu sama petani, ditembak karena memang hama merusak ladang. Ya sekarang jam 3 pas. Berarti kita sudah berjalan dari base camp 3 jam, termasuk istirahat tadi. Karena jalur udah dirubah ya, jadi lebih landai, lebih enak. Nggak kayak dulu terakhir saya kesini. Mantap pokoknya. Oke. Itu jalur yang tadi kita lewati. Ya kelihatannya genanjak ya, tapi sebenarnya nggak terlalu sih. Itu Gunung Sindoro-nya tertutup kabut, tapi puncaknya masih kelihatan. Ini pelang Sabana 2-nya. Bisa buat ngecamp di sini. Cuma rawan babi. Nah, ini jalur yang ke atas. Kita akan naik ke sana, oke. Ya, jadi seperti ini nanjak. Karena akan ke puncak. Ada sabana semua atau rerumputan, padang ilalang. Nah, kita sampai di tanjakan mesra. Tapi nggak ada mesra-mesranya. Semangat, Mbak. Ya Mas, Masnya juga semangat. Oke. Ya, ketemu Rama dari Solo. Ada lagi Mas, satu lagi nih, pakai tali. Oh, pakai tali? Iya. Wah, mantap, ada webbingnya. Dari mana, Mbak? Dari Solo. Namanya siapa? Taskia. Taskia, wah mantap. Jalannya ekstrim ya. Dari Sabana 2 ke puncak. Sangat menguras tenaga. Sangat menguras tenaga. Bener, kecil-kecil cabai rawit. Mantap memang. Ya, cobaannya nggak selesai-selesai. Tanjakannya ekstrim. Mantap. Sekarang hujan. Kayaknya kita nggak bisa ngerekam lagi ya sampai hujannya berhenti. Tapi ini udah mau sampai puncak sih.
Dikit lagi puncak. Ya, semoga kita lekas sampai. Di luar dugaan ya, tiba-tiba hujan. Kabutnya sangat tebal. Ya, sekarang kita sudah sampai di pos Bongkeng Sunrise Camp. Saya rencananya akan bikin tenda di sini. Jarak dari sini ke puncak cuma 10 menitan ya. Ya, tadi hujan, sekarang udah terang. Oke, saya mau buat tenda dulu. Nanti makan, minum, istirahat, sebat. Sekarang kita sudah sampai di tenda. Kita sudah bikin tenda ya. Tinggal masak-masak. Saya makan dulu, mau makan mie gelas. Lapar banget. Dari tadi capek ya. Kurang lebih hampir 4 jam kita perjalanan dari base camp ke pos apa tadilah itu di bawah puncak persis. Paling ke puncak tinggal 10 menitan lagi besok pagi. Juga enak di sini sih buat lihat sunrise. Oke, saya masak dulu. Ya, kita masak mie. Sampahnya nanti dikumpulin ya, benar-benar dihitung. Jangan sampai kurang. Kalau kurang denda nanti. Mantap. Udah nggak panas? Udah bisa langsung. Tuh nanti sebat. Terus nanti bikin coklat. Ini dia. Mantap. Koreknya kalau di bawah nggak bisa dimasak dong, nggak ada korek. Mbak Pipit ada korek nggak? Ini kecil. Oke, kita sekarang ke puncak Gunung Kembang setelah ngecamp tadi di camp Bongkeng Sunrise Camp. Itu kawah Gunung Kembang ya. Kalau musim hujan biasanya ada air di situ. Itu puncaknya. Nah, lewat jalur ini. Nah, ini ada Mas dari Kulon Progo. Halo. Duluan Mas. Ya, kita akan ke puncak. Keadaannya sangat terang ya. Kemarin kehujanan, kayak ril basah, baju-baju basah. Sekarang lagi saya jemur di depan tenda. Nah, itu ada air. Di sana ada sumber air ya. Nah, di sana itu ya. Ada kolam. Itu. Nah, itu ada kolam. Bisa buat isi air di sana. Nah, seperti ini jalannya. Lumayan menanjak ya, tapi deket sih, nggak lama. Jaraknya nggak jauh. Kalau dulu sebelum jalurnya dirubah, kita itu lewat sana dulu. Nah, lewat sana naik langsung ke puncak. Nah, kalau sekarang dialihkan ke arah kanan. Jadi sekarang lewat sini, lewat situ naik. Nah, sampai di sana. Ya, kita sampai di pintu langit. Wis, pintu langit. Halo Mbak, Mas. Tetap. Mantap. Aku tak turun nang rumahnya. Bentar lagi kita sampai puncak.
istirahat dulu. Iya. Itu Sumbing, si Merbabu, Sindoro. Di Gunung Sumbing, Merbabu, Sindoro. Ini kawah. Itu puncak. Loh, jangan lupa subscribe 8 Boys. Oke, makasih Mas. Duluan Kak. Oke. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Sahid Boys. Oke, makasih. Mbak Raftika apa siapa nanti dia? Taskia. Taskia, oh ya. Oke, kita mau sampai ke puncak. Ya, kita sampai. Itu puncaknya di belakang. Mantap, ramai ya. Nah, ini jalur lama. Ini jalur yang lama dulu ya. Sekarang udah nggak boleh lewat sini. Saya masih inget dulu ngecamp di bawah situ. Ya sangat buat kenangan ya. Karena nggak mungkin lagi kita lewat situ. Bisa buat kenangan kita nanti. Gunung itu puncak Gunung Kembangnya. Ya ini pelang puncaknya. Top Gunung Kembang 2345 dpl ya belum. Ya, banyak kakak-kakak sama mbak-mbak. Aku yang menanam ini. Nah itu dia Purbalingga. Purbalingga, halo. Wah. Aku tak menyepis ya Mas. Panitia di evac. Panitia mana panitia? Evac dia. Jadi air pendek gimana yang tahu Ji? Ya seperti ini suasana puncak Gunung Kembang. Mengalir gini-gini. Itu kawah puncak Gunung Kembang ya. Itu kawahnya Gunung Kembang. Nah, di sana bisa buat isi air. Ada kolamnya, tampungan dari air hujan. Gunung Sumbing, Merbabu, Sindoro. Oke teman-teman, sekarang kita akan turun sebelum duhur biar nggak kehujanan. Sampai berjumpa di pendakian selanjutnya. Dadah.